Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jogja Istimewa TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Hawa Habibah, dalam acara Cahaya Ramadan Inspirasi Hati Menebar Kebaikan. Nah, tentu saya tidak sendiri karena sudah hadir narasumber luar biasa pada hari ini, yaitu beliau Bapak Haji Nur Sya'bani Purnama, SEMSI, selaku Wakil Ketua 3 Basnas DIY. Nah, hari ini kita akan membahas tentang zakat dan keberkahan. Nah, untuk pemirsa juga yang ingin bertanya, nanti bisa langsung bertanya di live chat di ITV Pemda DIY, YouTube channel kesayangan kita semuanya. Nah, langsung sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Bani. Waalaikumsalam Mbak Halwa. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Hari ini luar biasa. Luar biasa. Meskipun cuacanya agak mendung, agak rintik-rintik hujan. Harus tetap semangat ya Pak ya. Nah, Pak Bani, boleh kita sapa-sapa pemirsa dan membuka dengan alur zakat terlebih dahulu nih, karena kita akan membahas tentang zakat dan keberkahan. Sebelum nanti saya akan bertanya banyak hal tentunya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa CITV yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa walaupun di layar TV, tidak berjumpa langsung, tetapi tidak mengurangi rasa kegembiraan kita, Mbak Halwa. Bagaimana puasa kita hari ini? Semoga selalu diberikan kelancaran. Kita sudah bisa menjalankan puasa paruh. Jadi ada yang sudah 15 hari, ada yang sudah 16 hari, yang jelas sudah separuh ya. Betul. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan puasa Ramadan sampai tuntas. Amin. Tapi jangan lupa Mbak Halwa. Apa itu, Bapak? Jadi meskipun kita bisa menyelesaikan puasa dan menjalankan puasa dengan lancar, ada satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, zakat. Zakat. Yang tidak sedikit orang yang lupa untuk membayar zakat. Dan kemudian teringat ketika Ramadan sudah lepas. Yang perlu kita ingatkan kembali tentang kewajiban membayar zakat bagi yang mampu. Begitu Mbak Halwa. Oke, baik. Nah, ini kan kita akan membahas lebih dalam, Pak Bani, tentang zakat dan keberkahan. Nah, masih banyak, mungkin sebagian lah Pak Bani, tentang orang itu memahami zakat itu malah justru akan mengurangi harta kita, Pak. Iya. Nah, bagaimana sebenarnya konsep zakat dalam perspektif keberkahan itu sendiri? Oke. Bisa dipahami Mbak Halwa ketika masih banyak orang yang menganggap ketika membayar zakat itu akan mengurangi harta. Memang ya, secara matematik berkurang. Artinya begini, ketika kita punya uang 100 juta, kemudian kita kurangkan 1 juta untuk membayar zakat atau mungkin berinfak, bersedekah, di mata kita mungkin berkurang menjadi 99 juta. Tetapi ada rahasia keberkahan. Allah akan mengganti sesuai dengan janjinya, yaitu perumpamaan orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah. Ya, Allah itu sudah menjadikan, maka akan dilipat gandakan. 1 juta yang dikurangi kemudian dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan itu, maka Allah akan ganti dengan berlipat-lipat. Itu yang seringkali tidak disadari. Nah, di situ orang hanya ngitungnya secara matematik, uangku berkurang, saldo di bank berkurang, tapi kemudian dia tidak pernah menghitung-hitung nikmat atau harta lain, rezeki lain yang diberikan oleh Allah karena membayar zakat. Masya Allah, ya. Nah, Justru apa yang kita keluarkan melalui zakat itu malah Allah biasanya akan tambah gitu ya. Selalu. Dan kita harus yakin bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Masya Allah. Gitu. Nah, tapi apa hubungannya sebenarnya Pak Bani antara zakat dan ketenangan hati atau kebahagiaan seseorang itu memang ada hubungannya ya? Hubungannya sangat erat.
coba kita rasakan ya ketika kita berbagi, katakan dengan sedikit uang kita kepada orang lain yang membutuhkan, dan orang lain yang membutuhkan itu kemudian merasa terbantu, kesulitannya terselesaikan, ada solusi, dan kita bisa menyaksikan itu, maka pasti ada ketenangan, ada kenyamanan ya. Tetapi sebaliknya, ketika kita punya harta dan harta kita itu ditambah, yang ada adalah keserakahan, pamer, maka sesungguhnya orang yang serakah dan pamer itu dia tidak akan pernah merasakan ketenangan. Karena apa? Karena dia akan merasa bahwa merasa begini, merasa kurang, tidak akan puas ketika melihat orang lain memperoleh nikmat yang lebih banyak. Jadi maunya dia nikmatnya yang paling banyak. Jadi nggak rela, nggak ikhlas akhirnya ketika orang lain mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Ujung-ujungnya iri, dengki. Nah, nggak pernah akan ada ketenangan dan kenyamanan gitu Mbak Alwa. Iya, Pak, berarti tapi artinya kalau kita ada keberkahan di zakat itu, apakah sebenarnya ketika kita mengeluarkan zakat berupa uang, maka yang dinilai juga kita harapannya ada materi juga yang kita dapatkan nanti gitu. Apakah sebenarnya boleh Pak kalau seperti boleh itu? Saja. Tapi makna keberkahan itu kan luas. Kalau saya menyitir pendapatnya Imam An-Nawawi, yang namanya berkah itu kebaikan yang tumbuh, kebaikan yang berkembang, kebaikan yang terus-menerus, kebaikan yang abadi. Contoh misalnya, ketika kita memberikan bantuan pada orang lain, saya sebut tadi 1 juta. Ya, orang lain yang kita beri bantuan tadi kemudian merasa tertolong, dia bisa produktif hidupnya, maka kemudian kan kita akan mendapatkan kebaikan dari situ. Harta yang kita berikan pada orang lain itu tumbuh, berkembang, terus-menerus. Kalau usaha atau kehidupan orang itu terus berlangsung kan terus-menerus dan abadi sampai di akhirat. Itu tumbuh, berkembang terus-menerus yang bisa kita lihat dari orang lain. Dan Allah sesuai dengan janji yang disampaikan tadi bahwa kita akan mendapatkan ganti yang lebih banyak. Tapi itu tadi kadang orang tidak pernah menyadari atau nggak pernah menghitung. Betul. Padahal kan tidak mesti harus berupa materi, bisa kesehatan, keluarga yang bahagia gitu ya Pak. Jadi balasan Allah ketika kita mengeluarkan materi tidak harus kemudian dibalas dengan materi. Betul. Kita akan mendapatkan suasana kehidupan yang lebih tenang, suasana keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh-solehah diatur muda, dan kemudian kita akan mendapatkan teman-teman yang baik, lingkungan pergaulan yang baik. Jadi apa yang kita lakukan kebaikan berupa materi itu tidak harus selalu kemudian materi mendapatkan balasan dalam bentuk materi. Karena memang betul Pak Bani, kalau kita ini zakat secara bahasa sendiri kan itu mensucikan ya. Iya, betul. Harta yang kita sucikan karena barangkali dalam kita bekerja ada barang kotor yang kita nggak sengaja tahu. Itu betul ya Pak? Iya. Jadi zakat itu secara bahasa kan mengandung pengertian suci, bersih, kemudian tumbuh, berkembang, dan berkah. Jadi arahnya atau tujuannya adalah berkah tadi. Dengan harta atau jiwa yang suci, bersih, maka kemudian tumbuh kebaikan yang terus-menerus, berkembang, kita akan melihat keberkahan. Nah, di antara keberkahan itu adalah kita akan mendapatkan kehidupan yang tenang. Nah, itu yang utama. Seperti itu. Kita bisa melihat Mbak Halwa, banyak orang yang hartanya banyak, rumahnya bagus, mobilnya beberapa dan bagus, pangkat jabatannya juga tinggi, tetapi ternyata dalam hidupnya tidak pernah memperoleh ketenangan. Iya, betul. Tetapi di sisi lain ada orang yang tampak kehidupannya sederhana, apa adanya, tapi kok dia selalu wajahnya itu tenang, berseri-seri, tidak pernah punya masalah. Nah, itu
konsep keberkahannya Masya Allah. di situ, Mbak Alma. Oke. Nah Pak, Pak Bani, dalam konteks maqasid syariah, di mana posisi zakat dalam menjaga keseimbangan harta, jiwa, dan stabilitas sosial? Ya, jadi harta, memiliki posisi yang sangat esensial. Artinya bahwa zakat itu bisa menjadi salah satu instrumen ekonomi, ya, yang tujuan utamanya adalah bagaimana memberikan pertolongan, memberdayakan orang lain. Artinya bahwa dengan zakat itu orang lain bisa terberdayakan. Jadi itu instrumen ekonomi. Contohnya tadi saya sebutkan ketika ada orang lain yang butuh bantuan modal usaha, atau ketika orang lain butuh bantuan kesehatan. Ya, kesehatan misalnya yang tadinya sakit nggak bisa bekerja, kemudian kita bantu dengan zakat, dia menjadi sehat, bisa bekerja kembali, bisa produktif kembali. Nah, itu kan muncul keseimbangan. Jadi jangan sampai kesejahteraan itu hanya tersentral pada individu tertentu atau keluarga tertentu. Sehingga kemudian diharapkan adalah ketika suatu keluarga sejahtera, maka kesejahteraan itu harus ditularkan kepada orang-orang di sekelilingnya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang dinamakan dengan keseimbangan tadi. Ya, jadi kita bahagia bersama, kita tersenyum bersama, nah, seperti itu Mbak Alma. Dan itu sesuai dengan program-program yang ada di Basnas, ya? Iya, betul. Menyasar semua kalangan gitu ya, ada pemberdayaan di UMKM-nya, terus untuk kesehatannya. Jadi programnya di Basnas itu kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama kita sebut dengan DIY Takwa. Kita membantu kegiatan-kegiatan masjid, kegiatan-kegiatan taklim, itu DIY Takwa. Kemudian yang kedua DIY Cerdas. Kita membantu anak-anak yang punya potensi, tetapi mereka dari keluarga yang kurang mampu. Kita bantu agar sekolahnya lancar. Ada juga DIY Sejahtera, tadi sudah saya sebutkan, ada masyarakat yang punya usaha, tapi perlu bantuan modal usaha, kita bantu, kita dampingi. Ada juga DIY Sehat, kita berikan bantuan kesehatan bagi masyarakat yang sakit. Dan juga ada DIY yang berkaitan dengan kebencanaan. Nah, kita terakhir bencana di Aceh, Sumatera, menggalang dana yang jumlahnya lumayan besar. Ya? Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan. Berarti artinya memang sebenarnya juga masyarakat khususnya Yogyakarta ya ada kepedulian di situ ya Pak ya. Iya. Bahwa menyadari bahwa zakat ini juga menjadi salah satu bentuk bagaimana mereka peduli dengan sesama, karena di situ kan zakat bukan itu tadi Pak, bukan hanya untuk personal kita tapi secara merata kita bisa rasakan bersama semua. Betul. Jadi Basnas DIY dalam hal ini selalu menyampaikan informasi. Ini loh zakat yang dibayarkan oleh Basnas DIY, kami implementasikan, kami wujudkan dalam program-program seperti ini. Nah, oleh karena itu kemudian para pembayar zakat yang kita sebut dengan muzaki, itu kita berikan informasi-informasi yang lengkap, sehingga kemudian mereka akan merasa mantap dan lebih percaya, oh ternyata dana yang kami titipkan betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Itu yang juga konsep keseimbangan tadi Mbak. Artinya bahwa para muzaki itu ikut memberikan kontribusi untuk mengurangi ketimpangan, kesenjangan, sehingga kemudian diperoleh keseimbangan. Ya, keseimbangan itu tidak harus selalu dimaknai sama rata, dari sisi materi, enggak. Tapi keseimbangan itu dalam pengertian bahwa kalau kita bahagia, maka orang lain juga harus bahagia dengan ukuran yang tentu tidak harus sama. Ya. Tapi paling tidak kita sudah mengurangi penderitaan orang lain. Pak Bani, apa sebenarnya hubungannya antara zakat dan puasa dalam membentuk karakter empati kita? Ya, dua-duanya membentuk karakter simpati, empati, dan kemudian
Pemirsa Jogja Istimewa TV dimanapun Anda berada, mohon maaf baru saja ada kesalahan teknis, tetapi tidak apa-apa karena kita akan mau lanjut langsung bertanya nih. Tadi pertanyaannya sempat terputus Pak Bani. Nah, Iya, nggak apa-apa. apa hubungan antara puasa dan zakat dalam membentuk karakter empati? Oke, ya. Jadi hubungan puasa dan zakat itu sangat erat dan ada hikmah yang perlu kita gali dan kita implementasikan, Mbak Alwa. Puasa itu kan menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ketika kita menahan lapar dan dahaga, maka kita akan terasah nurani kita. Oh, ternyata lapar dan dahaga itu nggak nyaman. Maka kemudian ketika kita mendapatkan ada orang yang kekurangan makan, tumbuh rasa empati. Ya, tumbuh rasa empati. Tapi empati saja nggak cukup. Empati itu kan ikut merasakan. Oh, ternyata dia menderita lapar dan dahaga itu ternyata nggak enak. Maka kemudian diwujudkan dalam bentuk simpati. Simpatinya adalah dengan memberikan bantuan. Actionnya ada ya Pak? Dengan zakat. Artinya bahwa ketika kita mendapatkan orang yang berkekurangan, maka kemudian kita harus sadar bahwa Allah sedang menuntun kita untuk membantu orang itu dengan berzakat. Masya Allah. Berarti memang ada korelasinya ya, ada hubungannya ya. Iya. Jadi puasa ini bukan hanya tentang gimana diri kita tuh merasakan bahwa oh haus, lapar nih gitu. Ternyata banyak sekali orang-orang yang merasakan itu tanpa di bulan puasa sekalipun ya Pak Bani. Jadi ada dimensi yang sifatnya vertikal bagi dirinya sendiri. Artinya bahwa puasa itu melatih tentang kedisiplinan, melatih tentang kesabaran, dan kemudian ketaatan pada yang di atas. Tapi juga mengandung dimensi horizontal. Bahwa dengan berpuasa maka kepekaan nurani kita itu semakin terasa dan rasa empati kita juga semakin menguat. Sehingga kemudian kita action melalui aksi simpati, di antaranya dengan beriakat. Tentu juga ada infak bisa sedekah, ya gitu Mbak Alwa. Nah, Pak Bani, jadi kemarin ini kita kan di episode waktu lalu dapat info dari Ibu Puji bahwa zakat kalau orang masyarakat Yogyakarta lah itu khususnya sudah sangat tersadar kalaupun zakat fitrah ya. Tetapi ternyata untuk masih di zakat mal dan infak sedekah masih cukup kurang. Ini sebenarnya apa yang membuat kalau dari pandangan Pak Bani sendiri tentang kesadaran untuk berzakat itu sendiri seperti apa sih Pak? Kalau kita cermati gitu ya, dari hasil evaluasi kita masih banyak orang yang kesadaran membayar zakatnya itu masih rendah itu ya. Nah, kesadaran yang masih rendah itu antara lain disebabkan karena pemahaman atau pengetahuan mereka yang masih terbatas. Jadi yang bisa kita lakukan kemudian adalah bagaimana melakukan edukasi tentang zakat, dan kemudian tentu juga dengan upaya membangun kesadaran. Nah, upaya membangun kesadaran itu ternyata jauh lebih efektif ketika kita tunjukkan di sana masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan dengan kondisi seperti ini. Dan kemudian ketika orang-orang yang kita berikan uluran tangan itu berubah, artinya misalnya ketika kehidupannya menjadi meningkat, kita tunjukkan lagi ini berkat zakat dari Bapak dan Ibu. Ternyata begini Mbak Alwa, pesan-pesan yang kita sampaikan itu lebih efektif dengan menunjukkan secara bukti langsung, nyata. Langsung ya. Daripada sekedar kamu jangan kalau nggak mau bayar zakat nanti dapat sanksi ini, dosa itu dan seterusnya. Orang ternyata tidak tersentuh tidak tersentuh atau bahkan nggak suka dengan pesan-pesan moral seperti itu. Tetapi lebih tersentuh mereka dengan ini loh, saudara-saudara kita atau ada warga masyarakat yang butuh uluran tangan dari kita. Dan kemudian ketika sudah mendapatkan uluran tangan ini loh hasilnya. Nah, itu lebih mengena. Masya Allah, oke, luar biasa sekali Pak.
Bani, tapi ini sudah ada pertanyaan, kita akan lihat dulu dari pemirsa. Oke, izin ya Pak Bani, saya bacakan. @devasonata2289. Mungkin bisa diceritakan kisah menarik mengenai keberkahan zakat supaya kami bisa mendapat gambarannya nih Pak Bani. Ya. G. Keberkahan tentang zakat banyak. Saya akan memberikan contoh 1-2 saja ya. Contoh yang sederhana saya carikan dari, ambilkan dari keluarga saya sendiri. Ya, kakak saya. Ya, kakak saya punya anak yang secara akademis biasa-biasa saja. Tetapi kakak saya itu suka menolong. Masya Allah. Kemudian enteng berzakat, enteng berinfak, enteng bersedekah. Kakak punya keyakinan bahwa dengan cara seperti itu Allah akan memberikan kemudahan. Jika kita memberikan kemudahan pada orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan. Dan ternyata terbukti. Kehidupan keluarganya itu tenang, nggak pernah ada kekhawatiran meskipun secara akademik anaknya nggak menonjol ya kan. Tapi begitu selesai kuliah, selesai sekolah, mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Masya Allah. Itu yang contoh yang satu. Contoh yang kedua, ada tetangga saya punya 2 putra. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi persis ya. Beliau itu juga selalu tidak lupa bayar zakat tiap bulan. Nah, beliau punya 2 putra. Ternyata putranya soleh-soleh. Masya Allah. Dan ketika saya tanya kepada beliau, Pak, apa rahasianya? Bu, apa rahasianya? Maka rahasia yang mereka sampaikan adalah karena kami selalu memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu di antaranya, ketika kami diberikan harta, maka kemudian kami tidak lupa untuk membayar zakat. Kami yakin, kata beliau berdua ya, bahwa apa yang kami rasakan, keluarga kami, anak-anak kami, itu adalah keberkahan yang kami peroleh karena membayar zakat. Itu hanya 2 contoh. Masih banyak contoh yang lain ya. Yang jelas di antara keberkahan yang bisa kita terima adalah hati kita itu tentram. Hati kita tentram, kemudian semangat beramal soleh menjadi semakin meningkat. Maka kemudian kembali pada diri kita masing-masing, apakah kehidupan kita itu berkah atau tidak? Ukurannya sederhana. Ketika hati kita selalu terasa tenang, lapang, dan semangat kita untuk beramal soleh, beribadah itu meningkat atau istiqomah, tanda berkah. Masya Allah. Tetapi sebaliknya Mbak Halwa, ketika kita hatinya selalu gundah, gelisah, padahal serba kecukupan, betul. Tapi kok masih gundah, gelisah, dan kemudian justru beramal solehnya juga tidak ada semangat, ibadahnya tidak ada semangat, tanda tidak berkah. Harus dicek berarti ini ya Pak? Harus ditasya. Oke, Pak Bani, kita ada pertanyaan lagi, kita baca dulu. Ada dari @ccewa10313. Apakah zakat setara dengan pajak negara dan bolehkah negara mewajibkan penyetoran zakat melalui Basnas untuk hindari beban ganda? Oke, jadi pajak dan zakat itu beda. Kalau pajak itu kewajiban yang dibebankan oleh negara. Kalau zakat adalah kewajiban yang diperintahkan dari Allah langsung. Allah. Ya. Nah, bagaimana kemudian apakah kita ketika sudah bayar pajak tetap bayar zakat? Ya tetap dua-duanya. Tetapi Basnas itu memfasilitasi seperti Mbak Halwa. Orang-orang yang membayar zakat nanti akan kami berikan nomor pokok wajib zakat NPWZ. Kalau di pajak kan ada NPWP ya, kami punya NPWZ. Artinya bahwa zakat yang sudah dibayarkan oleh seseorang itu akan menjadi pengurang penghasilan yang kena pajak. Nah begitu. Tapi secara kewajiban itu memang berbeda. Bukan berarti kemudian ketika sudah bayar pajak tidak perlu bayar zakat, atau sebaliknya ketika sudah bayar zakat tidak perlu bayar pajak, tetap berlaku dua-duanya. Saya pikir seperti itu. Tadi bagaimana akhirnya cara perhitungannya Pak? NPWZ itu nanti dipotong seperti apa? Jadi kalau NPWZ itu contohnya di tempat kami. Saya kebetulan dosen di UII itu ya. Maka
penghasilan kami sebagai dosen sebelum dipotong pajak itu dipotong zakat dulu. Oh, Masya Allah ya. Sehingga kemudian beban pajak yang harus dibayarkan itu sudah dikurangi zakat. Ya, gitu. Oke, Masya Allah, ini jadi banyak sekali ilmu baru tentunya buat kami dan juga pemirsa yang ada di rumah. Nah, jadi harusnya ini kita mulai tersadarkan ya Pak Bani, bahwa apa yang kita keluarkan sebenarnya tidak akan pernah terkurang sedikit pun, malah justru akan bertumbuh dan bertambah dan suci bersih hati kita. Betul. Nah Pak Bani, mungkin ada pemirsa JITV yang bingung harus membayar zakat di mana, boleh dibantu sampaikan Pak? Boleh. Para pemirsa JITV yang kami hormati, monggo barangkali ingin membayar zakat bisa ke Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta atau lembaga ambil zakat yang lain juga boleh. Jadi kami tidak bersaing satu sama lain, tapi bermitra. Nah, kalau mau membayar ke Basnas DIY silahkan. Perlu kami sampaikan, kan kita harus mempromosikan tentang prestasi kami ya Mbak ya, kinerja kami ya. Nah, kami sudah diaudit oleh KAP 9 tahun berturut-turut, itu WTP, wajah tanpa pengecualian. Ya. Kemudian kami juga sudah diaudit syariah, ya kesyariahan dalam pengelolaan zakat itu juga. Nah, itu hasilnya sangat baik, transparan. Dan satu lagi, Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Basnas terbaik. Jadi saya garis bawahi dan pol yang terbaik se-Indonesia, Pak. Se-Indonesia, karena kemarin dalam Basnas Award, Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh penghargaan paling banyak. Nah, itu yang kami kejar bukan penghargaannya, bukan prestasi, tapi kami kan harus menjawab kepercayaan masyarakat dengan pengelolaan zakat yang baik, dan kami akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi seperti itu Mbak Halwa. Baik, terima kasih Pak Bani. Jadi untuk seluruh masyarakat Yogyakarta jangan ragu lagi untuk memberikan zakatnya, menitipkan zakatnya ke Basnas DIY, karena ini adalah bagian daripada kita membantu sesama, apalagi di momentum Ramadan ini ya. Iya, ada satu lagi Mbak Halwa. Jadi kalau ada pemirsa yang membutuhkan untuk dibantu menghitung zakatnya, kami bantu. Bisa langsung datang ke kantor Basnas. Bisa. Kalau misalnya zakatnya pengen diambil di rumah atau di mana, kami bisa jemput zakat. Wow. Pokoknya kemudahan yang bisa kami lakukan itu akan kami lakukan. Lakukan yang terbaik dari Basnas pastinya. Nah, ya. Oke Pak Bani, terima kasih sekali atas kesempatan luar biasa di sore hari ini, karena kita jadi dapat banyak hal baik dan ilmu baru pastinya. Sekali lagi Pak Bani, terima kasih sekali. Dan pemirsa Jogja Istimewa TV dimanapun Anda berada, itu tadi siaran hari ini, dan jangan lupa untuk tetap saksikan Cahaya Ramadan di setiap hari Selasa dan Kamis di jam 5 sore. Saya Hawa Habibah pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bani, terima kasih sekali. Sama-sama, Berarti memang Basnas punya layanan yang cukup luar biasa ya, untuk jemput zakat juga termasuknya. Jadi banyak mekanisme yang bisa dipilih oleh masyarakat. Kemudian zakat langsung lewat QRIS, lewat transfer dan lain-lain. Terima kasih. Tidak diduga itu kan hal yang perlu kita pahami. Iya, di luar biasa. Kan di mana-mana ada manajemen resiko, Mas. Itu namanya resiko ya. Tinggal di mana Mbak Halwa? Oh, kos atau ikut suami? Hah? Doanya ya Pak Bani.